Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. 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 Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Kita akan masuk dalam hidup dengan tema hidup dalam penggemaran yang benar dalam episode ke-22. Episode ke-22. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai jemaat yang tergembala, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus tunduk di bawah otoritas gembala supaya kita semua dapat tertolong. Tetapi kesombongan dan keangkuhan adalah akan membawa kehancuran. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita jemaat yang tergembala, pasti kita menunjukkan sikap rendah hati. Tetapi kalau tidak menjadi jemaat yang tergembala, itulah menjadi jemaat yang sombong dan angkuh. Kita akan lihat, saudaraku, dalam Alkitab, karena kesombongannya dia hancur. Itu yang bernama Ratu Wasti. Kita akan buka dalam kitab Ester, ya. Ester pasal 1, yang dimulai pada ayat pertama. Coba dibaca. Ester 1 ayat pertama, dalam perikop Ratu Wasti dibuang. Ya. Pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Terus Pada zaman itu, ketika Raja Ahasveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Terus Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Terus Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-tirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai kualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Memuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zeta, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Puji Tuhan, kita sudah membaca kitab Ester pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini menunjukkan ya bahwa Ahasveros adalah gambaran
penguasa atau yang disebut Allah atau Tuhan. Haleluya. Sedangkan Ester adalah yang disebut adalah jemaat gembalaannya atau gereja. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, bahwa raja, saudara dikasih oleh Tuhan, menunjukkan kegemilangan, kemewahan, bahwa saudaraku, bahwa di dalam kerajaan itu ada kemewahan, ada saudaraku barang-barang yang begitu mewah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan raja berkenan memamerkan kemewahan yang ada di dalamnya, saudara dikasih oleh Tuhan, untuk memperlihatkan kepada seluruh pembesar dunia, ya, untuk memperlihatkan seluruh pembesar dunia bahwa kekayaan itu begitu luar biasa. Dan juga pada zaman itu, saudaraku, dia ingin menunjukkan kecantikan kekasihnya, dia ingin menunjukkan keelokan kekasihnya, sang ratu. Dia ingin menunjukkan, tetapi ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika dipanggil dia menolak. Ketika dipanggil dia menolak. Betapa beraninya Wasti menolak panggilan raja. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, penolakan adalah kesombongan, merasa bisa, merasa ia sama seperti raja, sehingga ia menolak untuk taat, sehingga ia menolak untuk dengar-dengar. Seharusnya kalau seandainya Ratu Wasti adalah ratu yang taat, Ratu Wasti adalah ratu yang dengar-dengaran, maka sebenarnya dialah ratu selama-lamanya yang akan dipakai oleh Ahasuerus. Tetapi ternyata kesombongan adalah membawa kehancuran. Ratu Wasti adalah gambaran gereja, gambaran jemaat yang sebenarnya adalah dia disebut adalah istri Tuhan. Saudara dan saya adalah disebut istri Tuhan, dan dia adalah suami. Jadi saya pasal berapa itu? Kaulah suami dalam kebenaran dan dalam keadilan. Buatlah ku mengenal pribadimu Tuhan, buatlah ku mengenal dengan benar. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kaulah priaku, penuh kasih dan setia, cinta kasih. Silakan dibaca Yesaya 54 ayat 5. Tolong diperhatikan, saudaraku, silakan dibaca. Yesaya 54 ayat 5. Iya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Sebab yang menjadi suamimu adalah dia yang menjadikan engkau. Terus Tuhan semesta alam namanya. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus. Allah Israel. Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ia disebut Allah seluruh bumi. Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Dialah suami kita. Dialah apa? Suami kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, dialah suami.
Sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menjadikan engkau. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya seorang suami tidak akan ada yang menyanyiakan istrinya. Tapi seorang suami pasti akan bertanggung jawab terhadap istrinya. Seorang suami pasti akan melindungi istrinya. Kehormatan sang istri ada pada suaminya. Dia dihormati, dia dihargai oleh karena suaminya. Oleh karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, betapa bahagianya kita kalau benar-benar Kristus Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang berkuasa di surga dan di bumi. Dialah yang menjadi suami kita. Amin. Dialah yang menjadi suami kita. Jika sikap kita kepada sang suami, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sikap tunduk. Sebab dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Coba kita perhatikan, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, coba dibaca. Efesus 5 ayat 22. Ya. Dengan perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah hai istri. Tunduklah kepada suamimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ketundukan itulah yang dibutuhkan. Seorang istri adalah dibutuhkan ketundukan. Haleluya. Ketundukan ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita akan menjadi jemaat yang berbahagia. Jemaat yang digembalakan oleh Tuhan, kita pasti berbahagia. Kenapa? Karena kita akan terpelihara. Terpelihara. Tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir. Kenapa? Karena ada suami sebagai penolong kita. Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalaupun kita ada di bumi ini, kalau sudah Kristus Tuhan, Kristus Raja di atas segala raja, Kristus adalah Allah di atas segala Allah, kalau Dia sudah menjadi suami kita, kita akan terpelihara. Kalau Dia sudah menjadi suami kita, saudara dikasih oleh Tuhan, hubungan kita dengan Dia, hubungan kita dengan suami dekat. Kita tidak jauh. Kita tidak jauh. Oleh karena itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat yang digembalakan oleh Tuhan, jadikanlah Kristus sebagai suami. Marilah kita taat, dituntun oleh sang suami. Dengarkan suaranya, dengarkan perkataannya, tunduklah dalam otoritasnya. Ketika kita tunduk dalam otoritas, kita akan terpelihara. Haleluya. Kita akan terpelihara. Segala keperluan kebutuhan kita akan tercukupkan. Karena suami kita bukan suami yang miskin.
Suami kita bukan suami yang berkekurangan, tetapi suami kita adalah yang memiliki segala-galanya. Haleluya. Oleh karena itu tidak pantas kita berkekurangan, tetapi Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan, kemuliaan yang ada di dalam Dia. Oleh karena itu jangan ada kekhawatiran. Jangan ada kekhawatiran. Haleluya. Haleluya. Jangan ada kekhawatiran. Yang terpenting adalah biarkanlah Tuhan memelihara hidupmu. Haleluya. Jangan khawatir tentang hari esok. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir tentang masa depan. Masa depan yang terbaik ada pada Kristus Tuhan. Masa depan bukanlah di dunia ini, tetapi masa depan adalah sudah ada, disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Sekaya apapun orang, tidak bisa kekayaannya memperpanjang umurnya. Haleluya. Dan sekaya apapun orang, tidak bisa emas jadi makanannya. Haleluya. Ada tidak orang kaya makanannya emas? Pasti makanannya sama seperti saudara dan saya. Makanannya adalah nasi. Haleluya. 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 Jadi tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan saudara dikasih oleh Tuhan. Tidak ada. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kekayaan membuat manusia itu menjadi sombong. Orang kaya pasti pendek umurnya. Orang miskin pasti panjang umurnya. Haleluya. Kenapa demikian? Karena Alkitab berkata, saudaraku, kitab Mazmur, sejak zaman raja-raja dikatakan begini, umur manusia hanyalah 70-80 tahun saja. Haleluya. Nah saudara dikasih, mengapa demikian? Karena makanan raja-raja, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa sudah berbeda dengan makanan saudara dan saya. Haleluya. Sehingga orang kaya cepat penyakit gula. Haleluya. Orang kaya cepat penyakit gula, penyakit gula, kolesterol, darah tinggi, jantung, pokoknya semua. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan tidak bisa memperpanjang umur, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. 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 Bahwa saudara dikasih oleh Tuhan, ya, bahwa umur manusia, saudaraku, hanya Tuhan yang menentukan. Bahwa dikatakan satu helai rambutmu pun tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Pastikan saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kalau tanpa seizin Tuhan, satu helai rambut pun tidak akan jatuh. Haleluya. Haleluya. Ibu Gembala tadi bilang banyak kali orang yang berlatihan, ya katanya. Mulai dari Kerawang tadi banyak kali di pinggir jalan itu orang mati bermatian. Saudaraku, mati itu adalah sudah kewajiban bagi orang yang hidup. Haleluya. Mati adalah merupakan kewajiban bagi orang hidup.
Tetapi berbahagialah kita yang dikhususkan untuk terangkan hidup-hidup. Berbahagialah saudara dan saya yang dikhususkan terangkat hidup-hidup. Maka oleh karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan yang disebut dengan mempelai istri Tuhan, dia tidak akan mengalami kematian, tetapi dia akan terangkat hidup-hidup, karena Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur kalau kita menjadi jemaat mempelai, jemaat yang diberi mahkota. Haleluya. Jemaat yang diberi mahkota. Ini saudaraku, inilah jemaat yang disebut jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia tidak mengalami kematian. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, berbeda dengan jemaat Smyrna. Dia harus mengalami kematian. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya mau jadi jemaat mana? Kita akan buka dalam kitab Wahyu. Kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, mau di kelompok mana kita? Saudaraku, Tuhan yang menentukan. Tetapi saudaraku, pengikutan kita. Haleluya. Jemaat Smyrna. Mari kita baca pasal 2. Wahyu 2 ayat 8. Iya. Kepada jemaat di Smyrna. Kepada jemaat di Smyrna, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Inilah suara Tuhan. Suara yang awal dan yang akhir. Yang telah mati dan hidup kembali. Dialah Allah yang pernah mengalami kematian, bahkan dia telah hidup kembali. Itulah Kristus yang telah mengalami kematian, bahkan kebangkitan. Haleluya. Terus selanjutnya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Iya, Tuhan tahu kesusahan jemaat Smyrna. Tuhan tahu kemiskinan jemaat Smyrna. Terus, namun engkau kaya. Namun jemaat Smyrna juga disebut kaya. Dan fitnah mereka. Kaya karena difitnah. Kaya dalam fitnah. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, bersyukur kita ternyata kita ada orang yang memfitnah. Haleluya. Ada orang yang saudaraku berkata kata yang negatif tentang kita. Sekalipun yang kita lakukan adalah yang positif, tetapi selalu ada orang berkata negatif kepada kita. Itu saudaraku sesuatu yang wajar. Terus baca. Tetapi yang sebenarnya, saya ulang, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Terus? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang setia sampai mati. Jemaat Smyrna adalah jemaat apa? Setia. Jemaat yang setia sampai mati. Itulah jemaat yang di Smyrna. Jemaat yang setia sampai mati akan mendapat mahkota. Akan mendapat mahkota.
kita, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa menjadi jemaat Philadelphia. Tapi saudaraku, kalau kita ternyata menjadi jemaat Smyrna pun kita bersyukur, karena kita bisa berjuang setia sampai mati. Haleluya. Makanya nyanyian jemaat Smyrna adalah apa? Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Inilah saudaraku lagu nyanyian jemaat Smyrna. Haleluya. Beda dengan nyanyian jemaat Philadelphia. Apa lagunya? Setia-setialah, setialah sampai Tuhan datang, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai Tuhan datang. Saudaraku, haleluya. Kalau jemaat Philadelphia, dia setia sampai dia datang menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita berbahagia. Kita tidak perlu mengalami kematian, tapi diberi mahkota kepada kita. Jemaat Philadelphia diberi mahkota kepadanya tanpa mengalami kematian. Tetapi berbeda dengan jemaat Smyrna, harus mati dulu dia, setia sampai mati. Perhatikan di mana tadi itu? Ayat 10. Iya, ulang baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terus, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. ya terus, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. ya terus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kapan diberi mahkota kepada mereka? Hah? Setelah mati. Apabila mereka setia sampai mati. Ini saudaraku. Jadi oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, seperti apa yang Tuhan tetapkan pada kita? Apakah kita takut mati? Apakah virus corona akan membawa kematian kepada kita? Kalau saudara adalah dan saya adalah jemaat Philadelphia, percayalah, virus corona, penyakit jantung, kolesterol, penyakit apapun di dunia ini yang membawa kematian, percayalah bahwa kita tidak akan mengalami kematian. Mengapa? Karena kita adalah jemaat Philadelphia. Haleluya. 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 Jemaat Philadelphia berbeda dengan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna dia harus berjuang menghadapi penderitaan, menghadapi masalah. Karena memang selama kita di dunia ini, kita selalu dibawa kepada masalah demi masalah. Kita tidak bisa menghindari masalah. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan beri kesanggupan bagi kita untuk mengatasi masalah. Haleluya. Tidak ada masalah yang terlalu sukar. Seberat apapun masalah itu, pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan takut terhadap masalah yang saudara hadapi. Jangan takut masalah ekonomi. Jangan takut masalah perusahaanmu yang mengalami kebangkrutan. Jangan takut masalah pendidikan anak-anakmu. Jangan takut masalah masa depannya.
Berjuanglah terus di hati Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Kamu akan kecewa. Kalau kamu berpikir hanya karena kekuatanmu, maka perusahaanmu akan menjadi sukses. Ekonomimu akan maju karena kekuatanmu, karena kau bekerja keras sehingga kau bisa menyekolahkan anak-anakmu. No, bukan demikian. Tetapi karena engkau mengandalkan Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 7 berkata, apa katanya? Coba dibaca. Amsal 3 ayat 7. Iya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan anggap dirimu hebat. Jangan anggap dirimu pintar mengatasi masalah. Jangan kau berpikir karena kehebatanmu lah kau bisa mengatasi kebangkrutan yang kau hadapi. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena tenagamu, bukan karena kerja kerasmu, sehingga anak-anakmu sukses, anak-anakmu bisa kuliah. Bukan, tetapi karena kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berjuanglah. Masalah memang selalu ada. Selama kita di dunia ini, sakit penyakit selalu ada. Sakit penyakit itu selalu ada. Kadang sakit penyakit itu membuat kita tergeletak. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau tidak diizinkan Tuhan, kalau Tuhan telah menetapkan kita untuk terangkat hidup-hidup, engkau tidak akan mati. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita menjadi gereja yang kudus, menjadi gereja yang yang suci, kita menjadi gereja mempelai, kita menjadi gereja yang disebut jemaat Philadelphia, kita akan terlindungi. Kita akan terlindungi. Kita akan terpelihara. Jangan takut terhadap bencana yang melanda dunia. Jangan takut. Jangan sampai gara-gara yang disebut namanya virus corona, saudara tidak mendekatkan diri kepada Allah. Saudara tidak datang beribadah. Saudara tidak datang sujud di kaki Tuhan. Saudara tidak mau berkumpul dengan kumpulan orang-orang kudus. Oleh karena itu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini, baik jemaat yang ada mendengar di rumah, baik jemaat yang ada mendengar dimanapun saudara hari ini berada, tapi punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan di dunia ini. Tuhan telah menetapkan tentang kita. Kalau kita berjuang melewati segala tantangan, melewati segala masalah,
melewati segala pergumulan. Tuhan sudah tetapkan bagi orang-orang yang mati dalam Tuhan. Karena orang-orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang setia sampai mati. Inilah jemaat Smyrna. Haleluya. Haleluya. Jangan bangga dengan jemaat Laodikia. Jangan bangga dengan jemaat Laodikia. Laodikia itu, saudaraku, jemaat yang begitu bangga dengan kemewahan. Bangga dengan kemewahan fasilitas. Bangga dengan kekayaan mereka. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat saudaraku yang berbangga-bangga dalam kemewahan, jemaat yang berbangga-bangga dalam kemewahan, jemaat yang berbangga-bangga dalam kekayaan. Hati-hati, hati-hati. Karena sekaya apapun saudara, orang kaya tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan berkali-kali susah melakukan keadilan, baik terhadap karyawan-karyawannya, baik terhadap pemerintah secara pajak. Mereka hanya hidup bermewah-mewah, tetapi pajak terhadap pemerintah pun telah diambil. Tidak ada keadilan. Bahkan karyawan pun diperas tenaganya. Yang tidak bisa dikurangi pengeluaran terhadap karyawan. Pengeluaran semakin kecil, maunya keuntungan semakin besar. Hati-hati dengan jemaat Laodikia. Kita akan buka jemaat Laodikia. Nanti akan kita baca jemaat Philadelphia. Jemaat Laodikia dulu kita baca. Pasal berapa? Pasal 3 ayat 14. Iya, coba dibaca. Wahyu 3 ayat 14. Iya. Kepada jemaat di Laodikia. Iya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Iya. Saksi yang setia dan benar. Ya terus. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak ada semangat beribadah. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Alangkah baiknya kau jika dingin atau panas. Ini saudaraku jemaat Laodikia hanya puas dengan kemewahan, puas dengan kekayaan. Mereka hanya mengejar kekayaan. Mereka hanya mengejar kelimpahan. Bahkan bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, beribadah, dia hanyalah suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin. Beribadah. Apa artinya kau kaya, tetapi kau beribadah hanya dulu di gereja, hanya ingin dihormati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa saudaraku dikasih oleh Tuhan?
Ibadah mereka ibadah suka-sukanya. Orang kaya lagi suka beribadah, dia datang. Kalau kasih uang dia tidak sungkan di gereja. Bila penting kasih uangnya. Persembahannya 10 juta, 20 juta. Tapi dia ke gereja tidak. Berdoa tidak. Terlalu banyak sibuk. Seperti jemaat Laodikia. Jemaat sekarang ini. Yang hanya hidup dalam kemewahan. Beribadah hanya sekedar. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Hati-hati. Baru pengusaha-pengusaha ini nanti yang dibahas mereka para pendeta. Inilah jemaat Laodikia yang bangga dengan kemewahan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah tunduk dalam otoritas Tuhan. Jangan saudara menjadi jemaat Laodikia. Saudara tidak bisa tunduk dalam otoritas gembala. Bahkan Anda berontak. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Orang kaya susah dipimpin. Orang kaya sangat susah dipimpin di dalam gereja. Karena dia biasa memimpin perusahaan, maka saudaraku Tuhan pun ingin dipimpinnya. Maka ini adalah tantangan saudara dikasih oleh Tuhan bagi jemaat Laodikia. Terus baca. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Jadi karena jemaat orang ini, jemaat Laodikia ini yang bangga dengan kemewahan, bangga dengan kekayaan, hidup mereka hidup berpoya-poya dalam kekayaan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, mereka dalam pelayanannya, dalam ibadahnya, suam kuku terus. Dan tidak dingin atau panas. Tidak dingin dan tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suatu saat Tuhan memuntahkan jemaat Laodikia. Terus. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Bahkan dia bangga. Dia bilang, aku kan kaya. Aku kan telah berhasil memperkaya diriku. Terus. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, saudaraku, kebanggaan jemaat Laodikia adalah kekayaannya. Hati-hati saudara-saudara, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun saudara yang mendengar, jemaat yang ada di rumah yang mendengar saat ini. Jangan jadi jemaat Laodikia. Engkau merasa puas karena engkau kaya. Engkau bisa bermegah dengan kekayaanmu. Tetapi saya katakan, kekayaanmu sedikit pun tidak dapat memperpanjang umurmu. Kekayaanmu sedikit pun tidak mampu membawa engkau masuk ke dalam surga. Hanya jika kita bagaikan jemaat Smyrna yang mau berjuang mati-matian untuk hidup kudus di dalam Tuhan, berjuang setia di hadapan Tuhan. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Lihat Ratu Wasti.
Ini adalah bagaikan jemaat Laodikia. Ratu Wasti hancur dalam kesombongannya. Hilang mahkota yang pernah dia miliki. Telah diambil orang, telah dipindahkan kepada Esther, yang seharusnya Ratu Wasti lah yang memakai mahkota ini. Tetapi saudara tahu, mahkota itu diambil dari kepalanya. Kehormatan daripada Ratu Wasti diambil. Maka sekarang adalah yang terjadilah kehinaan. Kehinaan. Karena mahkota itu sudah diambil. Mahkota itu adalah kehormatan seorang istri. Mahkota itu adalah kehormatan seorang mempelai. Jadi kalau saudara dan saya telah mendapat mahkota, itu saudara luar biasa. Terus baca. Lebih kita nih. Ayat 17. Iya. Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku kaya dan telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Inilah roh Wasti. Kesombongan membuat dia hancur. Kesombongan adalah awal kehancuran. Maka saya berkata kepada seluruh jemaat, jangan menjadi sombong. Sudah miskin pun tidak bisa diatur, apalagi kaya. Miskin aja susah diatur, apalagi kaya. Ini bahaya terus. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang. Oh, ternyata Ratu Wasti yang dalam segala kemewahan kegemilangannya sekarang jatuh miskin, melarat karena mahkota itu sudah diambil. Dia dibuang oleh Raja Ahasweros. Saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Laodikia dibuang oleh Tuhan. Dia melarat dan miskin, yang hanya bangga dengan kekayaan, bermewah-mewah dengan kekayaan. Mungkin saudaraku menghina para pengemis yang dianggap bapak pengemis ini adalah orang yang hina. Tetapi saudara tahu, hidup kita memang harus hidup. Tuhan tidak pernah mencari orang kaya, tapi Tuhan mencari orang-orang miskin. Pergi ke gang-gang, ke persimpangan-persimpangan, dikumpulkan untuk memenuhi istana raja, untuk masuk dalam pesta perjamuan. Saudara dikasih oleh Tuhan yang telah disiapkan oleh raja, untuk menikmati hidangan raja. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sikap miskin artinya rendah hati. Sikap rendah hati, memandang tuannya dengan penuh hormat. Itulah sikap miskin, sehingga ia mendapat pertolongan karena rendah hati. Tetapi sikap kaya, Ratu Wasti, jemaat Laodikia menjadi kehancuran. Terus baca. Miskin, buta dan telanjang. Oh, sangat menderita. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah jemaat Laodikia.
yang hanya bangga dengan kemewahan, dengan kekayaannya, tetapi dia hancur di hadapan Tuhan. Ternyata ia sangat miskin, melarat, buta. Terus, maka aku menasihatkan engkau, ya terus, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kok orang kaya tadi yang hidup bermewah-mewah dalam kekayaan disuruh untuk merendahkan diri. Jika mereka mau membeli apa yang sesuatu yang ada pada Tuhan, jikalau mereka mau membeli sesuatu yang ada pada Tuhan, terus dan juga pakaian putih, dan membeli apa yang ada pada Tuhan, yaitu pakaian putih, emas murni, terus supaya engkau memakainya, supaya mereka memakainya, terus agar jangan kelihatan ketelanjanganmu supaya mereka tidak telanjang, supaya mereka tidak telanjang. Terus, dan lagi minyak untuk melumas matamu, lalu harus mereka beli minyak supaya engkau dapat melihat. supaya mata rohaninya terbuka. Berarti dia harus rela, saudaraku, menjual segala kekayaannya, melepaskan segala kemewahannya, dan mengambil kekayaan yang daripada Tuhan. Merebut, membeli emas yang ada pada Tuhan, pakaian lenar yang ada pada Tuhan, minyak yang ada pada Tuhan. Itulah yang harus kita beli. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi berbahagia kalau kita menjadi jemaat Philadelphia. Baca pasal 3 ayat 7. Ayat 7. Iya, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. inilah firman dari yang kudus, Inilah firman dari yang kudus. yang benar, Iya, yang memegang kunci Daud. ya terus. Apabila ia membuka, Apabila Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. tidak ada yang dapat menutup. Terus, Apabila ia menutup, apabila Kristus yang menutup. tidak ada yang dapat membuka. Terus, Aku tahu segala pekerjaanmu. aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan sudah membuka pintu. Kepada jemaat Philadelphia, Tuhan sudah membuka pintu terus. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan pintu yang sudah dibuka Tuhan adalah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Amin. Tuhan sudah membuka pintu bagi kita untuk menerima segala sesuatu yang daripada Allah, segala kekayaan yang daripada Kristus, segala kelimpahan yang daripada Kristus, bahkan sampai kita diberi mahkota. Telah diberikan kepada jemaat Philadelphia emas, telah diberikan kepada jemaat Philadelphia pakaian lenan itu, telah diberikan kepada jemaat Philadelphia minyak itu. Kita bersyukur kalau kita menjadi jemaat Philadelphia, jemaat mempelai. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini saudara, kita bangga, kita bersyukur, kita berterima kasih. Orang tidak mengerti tentang mempelai. Apa itu mempelai kata mereka? Tapi kita bersyukur karena kita dibuka mata rohani kita, Amen. dijelitkan pemahaman kita, sehingga kita tidak menolak Kristus sebagai mempelai. Kita tidak menolak Kristus sebagai suami, karena terjelit mata rohani. Karena minyak itu telah berikan kepada kita menjadi pelumas untuk mata kita. Haleluya. Haleluya. Pakaian lenan itu telah diberikan kepada kita. Terus baca. Aku tahu bahwa kekuatanmu
tidak seberapa. Memang saudaraku jemaat Philadelphia tidak ada mengandalkan kekayaan, tetapi yang ada hanyalah ketulusan, kejujuran. Saudaraku, yang dibutuhkan dari kita semua adalah ketulusanmu, kejujuranmu kepada Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Janganlah kita berbelat-belit di hadapannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus. Lakukan segala sesuatu dengan jujur. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah tandanya kamu adalah jemaat Philadelphia. Kamulah yang layak dilindungi. Terus baca. Namun engkau menuruti firman-Ku dan Karena jemaat Philadelphia adalah jemaat yang menuruti firman, jemaat yang taat kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada suara firman Tuhan, suara Tuhan lewat penggembalaan. Inilah jemaat Philadelphia. Kalau Anda tidak dengar-dengaran, Anda bukanlah jemaat Philadelphia. Kalau Anda tidak belajar taat, tidak belajar tunduk dalam otoritas Tuhan untuk Anda digembalakan, berarti Anda bukanlah jemaat Philadelphia. Terus baca. dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya terus. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Terus. tapi yang sebenarnya tidak demikian, Ya terus. melainkan berdusta, Ya terus. akan kuserahkan kepadamu. Wah, jemaat iblis itu akan diserahkan kepada kita. Terus. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Lihatlah, suatu saat orang-orang berdosa akan tersungkur di depan kaki kita. Sekaya apapun mereka saat ini, sebesar apa pengaruh mereka, tetapi mereka akan tersungkur melihat jemaat Philadelphia. Haleluya. Haleluya. Sekaya apa, setinggi apa jabatan mereka, setinggi apa pangkat mereka. Mungkin sekarang mereka bermewah-mewah, bermegah-megah. Mungkin mereka merendahkan kita, jemaat Philadelphia. Tetapi ingatlah, karena tadi jemaat apa tadi? Jemaat iblis itu ngapain dia tadi? Coba ulang tadi, ulang. Ulang sebelumnya, ayat berapa tadi? Ayat 8, Ayat coba, ayat 7. 7. Coba baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, Iya. inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Terus. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Terus. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Terus. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Terus. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Terus. melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Iya. Mereka, jadi saudaraku lihat berapa ini? Jadi itu membaca tadi tidak mengikuti saya, ini yang tadi yang pas aku bilang ini, tapi tidak tahu dia. Jadi sehingga harus lari terus, lari jauh kan? Ini tadi jemaat iblis ini. Mungkin dia tampil sebagai pengejek padamu, mungkin dia menghinamu sekarang ini, tapi suatu saat dia akan tersungkur di kakimu. Terus baca. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kaki. Sesungguhnya Tuhan akan membuat mereka, jemaat iblis itu, tersungkur di kaki jemaat Philadelphia. Terus. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan mereka akan mengakui dan bilang, betul-betullah orang ini yang dikasihi Tuhan. Suatu saat mereka akan mengakui
bahwa kita adalah benar-benar yang dikasih Tuhan. Jemaat Philadelphia. Terus, Karena engkau menuruti firman-Ku karena jemaat Philadelphia ini menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan Aku, jemaat Philadelphia ini tekun menantikan Tuhan. Terus, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan maka jemaat Philadelphia dilindungi dari corona, dilindungi dari pencobaan yang mencobai dunia ini. Jemaat Philadelphia terlindungi dari hari pencobaan yang akan datang, yang mencobai seluruh dunia. Virus corona mencobai seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Tetapi jemaat Philadelphia, Anda adalah jemaat yang terlindungi. Haleluya. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang terlindungi. Maka oleh karena itu, karena jemaat Philadelphia adalah jemaat mempelai, terus atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. memang dicobai yang diam di seluruh dunia. Virus corona adalah salah satu yang mencobai penduduk dunia. Bahkan banyak yang mengalami kematian karena bencana yang datang ini. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di beberapa tempat, tetapi Alkitab berkata di mana? Seluruh dunia. Inilah salah satu virus corona. Tetapi jemaat Philadelphia terlindungi. Jemaat Philadelphia terlindungi. Amin. Maka jangan takut terhadap virus corona. Kalau kamu jemaat Philadelphia, kamu pasti terlindungi. Terus baca. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, Pegang apa yang ada padamu. supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Jangan sampai diambil mahkotamu, karena mahkota mempelai itu telah ada padamu. Jemaat Philadelphia telah memiliki mahkota. Beda tadi jemaat Smyrna, karena dia setia sampai mati, baru diberikan kepadanya mahkota. Bukan begitu tadi? Coba baca dulu, di mana tadi itu? Ayat 10. Baca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini mana nih? Wahyu 2 ayat 10. Dibaca. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Terus. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Terus. Hendaklah engkau setia sampai mati, Hendaklah engkau setia sampai mati. dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini hanya ini ayat ini yang komentar. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bukan hanya itu, dia panjang dia setelah ayat itu. Ayat 10 semuanya tidak. Saudaraku, dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati, supaya jangan diambil mahkota. beda ini tadi. Peganglah apa yang ada padamu. Berarti mahkota sudah ada padamu, supaya jangan diambil mahkota. Berarti mahkota sudah ada kan? Beda tadi jemaat Smyrna, karena dia setia sampai mati, maka diberikan mahkota. Jemaat Smyrna karena setia sampai mati, diberikan mahkota kehidupan. Jemaat Philadelphia, peganglah apa yang ada padamu, jangan sampai ada orang mengambil mahkota. Terus, Barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguri di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. ya terus. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Jadi kota kudus itu adalah Yerusalem baru yang turun dari surga. Haleluya. Itu dari sebut, oh Yerusalem, kota
Philadelphia itulah kota mempelai. Haleluya. Yerusalem baru itu turun dari mana? Dari surga. Dan kita akan di sana. Jemaat Philadelphia, jemaat mempelai. Engkau tidak akan mengalami kematian, tapi engkau akan diangkat hidup-hidup, dibawa masuk ke kota kudus, Yerusalem baru. Oh, luar biasa. Luar biasa jemaat Philadelphia. Kita masuk ke kota kudus. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke kota kudus. Tidak mengalami kematian ternyata. Tidak mengalami kematian. Saudaraku, Tuhan telah menetapkan bagi kita semua yang ditetapkan untuk terangkat hidup-hidup. Itu adalah jemaat mempelai. Itulah saudara dan saya. Berbahagialah saudara ketika saudara memahami saudara masuk menjadi jemaat mempelai. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengar uraian firman-Mu. Kami tidak mau bagaikan Wasti yang hidup dalam kesombongan, hidup ketidaktaatan, hidup dalam ketidakdengar-dengaran, sehingga ia membuat dirinya hancur. Hidupnya melarat. Tetapi kami Tuhan, bagaikan jemaat Philadelphia yang terus berjuang bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Kami banyak mengalami masalah, pergumulan, tantangan, tetapi kami selalu menang. Kami selalu menang karena Tuhan selalu memberikan kemenangan. Siapapun yang mendengar hari ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, jemaat-Mu yang ada di mana berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mendengar firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan tolong mereka, sadarkan mereka dan jadikan mata rohani mereka, supaya mereka juga menjadi jemaat yang tertolong. Mereka menjadi jemaat Philadelphia, jemaat yang dibela, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.